Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Fazar Afriani selaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saya merupakan peserta dari sertifikasi penyuluh anti korupsi bersama dengan LSP P3PIB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dasar mengenai korupsi. Yang pertama yaitu pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti corrumper atau corruptus. Korup menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI berarti buruk, palsu, ataupun suap. Korup juga bisa berarti suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang ataupun barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Lalu apa saja bentuk-bentuk dari korupsi? Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Tipikor. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan keadaan, yang ketujuh adalah gratifikasi. Lalu apa saja strategi pencegahan korupsi? Yang pertama yaitu melakukan tindakan represif. Yang kedua yaitu dengan melakukan perbaikan sistem. Yang terakhir yaitu dengan melakukan edukasi dan kampanye. Lalu bagaimana dengan usaha mencegah korupsi? Dalam mencegah korupsi ada beberapa caranya, yaitu yang pertama melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan yang terakhir yaitu mempermudah sistem perizinan. Lalu, apa tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi? Yaitu menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Lalu yang terakhir adalah meningkatnya efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilan yang seperti apa yang dikatakan korupsi berhasil diberantas? Yang pertama adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Dan yang terakhir adalah sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitas meningkat. Apa hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi? Nah, akibat kejahatan dari koruptor ini mengakibatkan pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan menjadi mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, dan biaya sosial korupsi. Sekian materi dasar anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.